warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah berkatnya sukses. Ya, makin semangat ya. Ya, waktunya sudah mendekati siang ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka menyampaikan diseminasi pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Perkenalkan, ini Ibu Wahyu Widayanti, pengajar praktik saya dari SMA Negeri 1 Lumajang, dan saya selaku DPP Angkatan 10. Selama diberikan kesempatan belajar, sekarang saya sudah sampai di modul 1.4. Sebelumnya akan sedikit saya ulas tentang apa saja sih yang dipelajari selama di guru penggerak ini. Dalam modul 1.1 terdapat filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh sebaik-baiknya dan dapat diteruskan kepada anak cucu kita. Hal ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sesuai dengan filosofinya, yaitu menuntun, ibaratnya tukang kebun, pendidik harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan kearifan lokal lingkungan dan kemajuan zaman. Dalam hal ini kita sebagai pendidik yang dulunya mungkin belum mengenal secara lebih jauh tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, setelah mempelajari guru penggerak ini, alhamdulillah ternyata seorang pendidik itu ibaratnya petani, yang mana ketika menanam padi pasti tumbuh padi, ketika menanam jagung pasti tumbuh jagung, dan kita tidak bisa memaksakan apa kehendak kita kepada murid. Dalam artian kita menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid zaman dulu dan zaman sekarang pastinya beda, maka kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Kalau dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Oleh karena itu pembelajaran kita pun harus mengikuti kodrat zaman yang ada. Di sini kita lihat bahwa murid itu tidak bisa dipaksa, dan kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh murid. Jadi kita belajarnya sesuai dengan keinginan murid. Dalam artian begini, ketika kita mempelajari mengajarkan sesuatu, ya, murid itu tidak harus terfokus untuk pendidikan akademiknya saja. Kita bisa melihat kemampuannya di lain selain akademik. Bisa jadi anak tersebut kurang mampu di bidang akademik, namun mempunyai kelebihan di bidang non akademiknya. Karena minat bakat anak-anak itu berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pendidikan mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Dari keenam profil pelajar Pancasila ini hendaknya kita terapkan kepada murid-murid kita di sekolah, sehingga pembelajaran di sekolah terarah sesuai dengan yang diharapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud apabila seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Apa itu IA atau inquiry apresiatif? Pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sehingga dengan adanya IA, inquiry apresiatif, kita akan menggali sejauh mana sih, apa sih cita-cita untuk murid kita. Coba dari sini ada kalimat rumpang yang bisa kita susun ya, sebelum nantinya kita samakan persepsi berdasarkan visi misi yang ada di SD Purworejo 2. Kira-kira apa nih
kita memimpikan murid-murid yang apa ya kira-kira ya? Coba kita ada Pak Sofa ya yang bisa monggo. Yang manut, yang nurut. Yang manut, yang Perkataan nurut Bapak Ibu. perkataan Bapak Ibu guru ya boleh. Apalagi kira-kira agar suasananya hidup kita kan diskusi ya di sini ya. Apalagi kira-kira Berakhlak mulia. berakhlak mulia. Boleh ya. Semuanya jawabannya benar ya. Kita mengundang murid-murid yang berakhlak mulia, yang berkarakter, yang pastinya di dalam karakter tadi terkandung manut dan nurut tadi. Oke, next kita percaya bahwa murid adalah ya, apa kira-kira? Siapa yang bisa ya? Murid itu apa ya? Mungkin ada yang bisa? Minat kemampuan yang berbeda. Murid adalah Mempunyai kemampuan. Mempunyai bakat, minat. kemampuan dan bakat yang berbeda. Ya, kita percaya bahwa murid mempunyai kemampuan, minat dan bakat yang berbeda. Ya, kita sambung. Ada lagi mungkin? Nanti kita ketahui setelah ini ya. Kemudian di sekolah kita ini mengutamakan apa kira-kira? Pelayanan. Apalagi? Kenyamanan siswa dalam belajar. Nah, kenyamanan siswa dalam belajar boleh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka masih perlu untuk dibimbing. Boleh. Kira-kira apa lagi Bu Ita? Bahwa murid itu berhak mendapatkan pendidikan di sekolah. Ya. Bahwa murid itu murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memerlukan pendidikan di sekolah. Oke, lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mensukseskan murid. Apalagi Menuntun dan membimbing. menuntun dan membimbing murid ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Ada lagi? Bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Bahwa setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Oke. Semua jawaban Bapak Ibu guru benar semuanya ya. Nanti kita samakan persepsi setelah saya sampaikan visi dan misi yang saya buat di modul 1.3. Oke, next. Nah, sesuai dengan visi SD Negeri Purworejo 2 Lumajang, terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter, melalui budaya literasi dan unggul dalam prestasi serta peduli terhadap lingkungan. Ini visi SD Purworejo 2 yang saya buat. Bisa jadi tidak sama dengan visi yang sudah ada saat ini. Nah, ini saya buat mengarah ke profil pelajar Pancasila, yang mana visi SD Purworejo 2 ini menginginkan terwujudnya siswa yang bertakwa. Alhamdulillah di sini sudah diimplementasikan dengan adanya gerakan sekolah mengaji, dengan adanya kegiatan keagamaan, ya, sholat duha, sholat dulu berjamaah. Kemudian siswa berkarakter yang bagaimana? Yang bagaimana kira-kira? Yang pastinya memiliki akhlak yang mulia, ya, misalnya ketika gotong royong, ya, Beriman, bertakwa. ya, beriman dan bertakwa itu termasuk terwujudnya siswa yang bertakwa. Kemudian yang berkarakter, ketika siswa-siswi kita berangkat ke sekolah, Bapak Ibu guru sudah siap menjemput mereka dengan bersalaman di depan, terutama Bapak Wisman ini yang paling rajin sekali yang berada di depan. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Salut saya belum bisa seperti beliau. Kemudian melalui budaya literasi, alhamdulillah di sekolah kita sudah bekerja sama dengan perpustakaan ramah anak yang Mutiara Rindang yang telah difasilitasi oleh pemerintah provinsi ya. Alhamdulillahnya lagi hanya 2 sekolah yang ada di
Kabupaten Lumajang, SD Kemuran 2 dan SDN Pamekasan 3. Alhamdulillah dengan adanya budaya literasi ini, kita harapkan anak-anak kita nantinya bisa memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan nalar, ya, dengan menggunakan pengalaman yang telah dibaca melalui buku-buku literasi yang ada di perpustakaan. Dan unggul dalam prestasi ini dalam artian bukan hanya dalam bidang akademik, tapi non akademik pun kita harapkan siswa-siswi kita juga unggul. Ya, alhamdulillahnya juga di sini sudah dari cabang olahraga, cabang renang, kemudian silat, ada lagi tari, nah itu termasuk ya. Alhamdulillah sudah banyak keunggulannya, serta peduli terhadap lingkungan. Kayak peduli terhadap lingkungan ini diantaranya sekolah adiwiyata yang pernah kita peroleh, adiwiyata nasional di beberapa tahun yang lalu, dan insya Allah ini akan mengikuti program saat ini mengikuti program gerakan sekolah sehat, dan insya Allah semuanya itu akan terwujud manakala visi yang ada di SDN Keluarga 2 ini kita samakan persepsi, bekerja sama, dan tidak mungkin saya sendirian untuk mewujudkannya. Pastinya butuh kolaborasi dari semua pihak, terutama dukungan penuh dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Next. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, apa sajakah pembelajaran yang dapat Bapak Ibu ambil dari pemaparan tadi? Kira-kira apa? Dari sedikit pemaparan yang saya berikan tadi. Kolaboratif, ya, apalagi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita tidak diperbolehkan lagi untuk memaksakan kehendak kita kepada murid. Selanjutnya, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana? Sudah selaras atau belum ya dari visi yang saya sampaikan? Sudah, alhamdulillah sudah. Ternyata pelajaran yang dipetik dari pemaparan tadi cukup banyak ya. Intinya semua harus dimulai dari diri sendiri, Jika diri sendiri sudah bergerak dan mau bergerak, niscaya dapat menggerakkan orang lain untuk berbuat positif. Kita tidak usah menghiraukan orang yang dipilihkan, gandenglah mereka yang berfrekuensi sama dengan kita. Ya pastilah di dalam satu lembaga pasti ada gesekan, pro dan kontra, itu pasti. Jangankan dalam satu lembaga, dalam keluarga pun seibu seayah itu ada gesekan ya, apalagi ini ya. Tapi bagaimana cara kita mensikapi? Oleh karena itu perlu sekali adanya kolaborasi, kerjasama yang baik agar supaya visi yang ada di SDN Keluarga 2 ini bisa tercapai. Jika satu kawan yang solid jauh lebih berharga daripada kawan-kawan yang kontra. Jika kita sudah bergerak, niscaya bisa menggerakkan orang lain walaupun tadinya bersikap kontra. Jadi hal positif pasti insya Allah mengingatkan hal yang negatif. Nah, ini Bapak Ibu Guru, saya mempunyai imajinasi tentang murid di masa depan. Gambaran murid di masa depan bagaimana ya? Nah, saya menginginkan murid yang beriman dan bertakwa, manusia yang berbudi pekerti luhur, manusia yang punya gemar bergotong royong, saling membantu, kemudian mempunyai ide kreatif dan inovatif, serta sukses dalam berkarir. Intinya pasti seperti ini, murid-murid kita sukses semuanya. Ini ada gambaran imajinasi murid tentang masa depan. Nah, ini sesuai dengan kalimat rumpang yang tadi. Jawabannya cita-cita untuk murid. Saya memimpikan murid yang bisa tumbuh menjadi insan yang bertakwa, berbudi pekerti, dan cerdas. Ya, untuk melengkapi kalimat rumpang yang tadi, jawaban Bapak Ibu sudah benar, tapi dilengkapi dengan yang ini. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Ya, benar sekali jawaban dari ini. Ibu Ulik tadi ya, pribadi yang unik, memiliki bakat atau potensi yang berbeda-beda. Dalam rangka mewujudkan bakat dan potensi yang berbeda-beda, perlu tuntunan agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga.
Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu saja, tapi juga sebagai tempat untuk menumbuhkan kebiasaan positif dan mengoptimalkan bakat yang ada dalam diri sehingga menjadi insan yang cerdas dan berkarakter. Di sekolah saya mengutamakan penanaman karakter dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pendidikan karakter itu kita tekankan mulai dari dini, mulai dari saat ini, mulai dari lingkungan sekolah. Insya Allah kalau pendidikan karakter di sekolah kita kuat akan dibawa ke lingkungan rumah, ke lingkungan masyarakat, dan akan berpengaruh terhadap kehidupan putra putri kita dimanapun berada. Akan diingat terus. Selanjutnya yang terakhir, saya dan warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan sekolah yang menghamba pada anak diperlukan inovasi, kolaborasi, keteladanan, dan lingkungan belajar yang sehat. Nah, bagaimana semuanya itu akan terwujud kalau lingkungan belajarnya saja tidak sehat? Maka benar sekali sekolah kita mengikuti gerakan sekolah sehat. Dan para pendidiknya mengajar sesuai dengan kodratnya. Jadi mengajar siswa-siswi kita sesuai dengan kodratnya, disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Dan kita tidak boleh memaksakan kudu iso ya. Memang anak harus bisa, tapi kita alangkah baiknya tidak memaksakan anak itu harus mampu, karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa jadi dia mempunyai kekurangan di bidang ini, namun mempunyai keunggulan di bidang yang lain. Dan yang keenam adalah saya dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah anak yang bisa digali potensinya dan ditumbuhkan budi pekerti yang baik. Ini semuanya akan terwujud dengan peran serta Bapak Ibu guru. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun visi guru penggerak menyusun visi dan prakasa perubahan yang telah saya buat berdasarkan tahapan IA, inquiry apresiatif, dalam bahasa Indonesia disebut baca. B, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. 5, atur eksekusi. Dan disingkat dengan baca. Ya. Next, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, visi yang saya buat adalah terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter melalui budaya literasi, unggul dalam prestasi, serta peduli terhadap lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk prakarsa perubahan, dalam visi tadi ada yang perlu diangkat satu di antara poin yang banyak tadi. Tadi kan sudah ya, siswa yang bertakwa, akhlak mulia, kemudian apa lagi? Berkarakter ya. Kita ambil satu yang akan digali dalam pembuatan visi yang akan saya angkat ya. Kita ambil satu poinnya, yaitu mewujudkan siswa yang memiliki budaya literasi. Literasi itu ada dua, literasi membaca dan menulis. Saya ambil dari budaya membaca sebagai proses belajar sepanjang hayat. Ini prakarsa perubahan yang saya buat, mewujudkan siswa yang memiliki budaya membaca. Jadi membaca itu bisa jadi membaca buku, membaca lingkungan, itu bisa. Kalau lingkungan kita sehat, otomatis kita kan juga bisa belajar dengan sehat. Kita baca lingkungan, melihat itu bisa dikatakan dengan membaca. Oh, lingkungan kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita tidak membaca, kita tidak akan peduli terhadap lingkungan. Next. Nah, ini Ibu dan Bapak, Ibu guru, kerja prakarsa perubahan mewujudkan siswa yang memiliki budaya membaca sebagai proses belajar sepanjang hayat. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya kemampuan membaca pada siswa? Nah, ini ada 5 poin yang bisa kita lihat. Yang pertama pastinya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Tidak mungkin belajar sendiri untuk mewujudkan visi ya. Kemudian rekan sejawat itu penting. Kemudian menjalin kerjasama dengan dinas terkait, bisa dengan perpustakaan umum, bisa juga dengan Mutiara Rindang ya. Kemudian mencari informasi terkait kegiatan membaca di sekolah lain, misalnya dari sumber lain pun bisa.
Di sekolah lain itu gimana sih kegiatan literasinya? Nah, kita dengan tindakan yang kita lakukan ini, maka kita dapat meningkatkan kemampuan budaya membaca siswa dengan cara seperti ini. Nah, itu tadi buat pertanyaan-pertanyaannya itu. Next. Itu yang B. Sekarang yang A. Ambil pelajaran. Kegiatan apa yang dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan budaya membaca? Apa kegiatannya? Nah, ini ada Mas Robi yang biasanya membuat daftar kegiatan budaya membaca yang pernah dilakukan di sekolah. Ya, ini sudah berkesinambungan dan sudah kita terapkan di perpustakaan ramah anak. Kemudian siapa saja yang sudah berupaya membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan budaya membaca siswa? Siapa saja ya? Berkolaborasi dengan teman sejawat, ya. Itu pastinya dibutuhkan suatu kerjasama. Kemudian sarana dan prasarana apa yang terdapat di sekolah untuk meningkatkan budaya membaca siswa? Membuat daftar sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peningkatan budaya membaca. Sarana dan prasarananya selain gedung pastinya ya, untuk mewujudkan perpustakaan ramah anak. Kemudian dalamnya gedung apa aja? Buku-bukunya, alat-alat tulisnya itu, meja baca, kemudian rak-rak buku. Nah, kita buat daftar sarana dan prasarannya. Gali mimpi. Setelah terjadi peningkatan kemampuan budaya membaca pada siswa, apa kebiasaan baru yang muncul? Jadi anak-anak itu udah sering nih pinjam buku, sudah sering berkunjung ke perpustakaan. Kemudian apa ya kira-kira budaya yang muncul? Apa kira-kira? Ini tindakannya bagaimana? Oh, anak itu so pintar moco, anak itu kemampuan baca lebih. Nah, tindakan untuk mencari itu, mencapai hal itu bagaimana? Memberikan angket pada siswa untuk mengetahui sejauh mana perubahan kebiasaan baru yang telah dilakukan siswa. Oke, next. J. Jabarkan. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan budaya membaca siswa? Nah, ini dengan cara awalnya kita rapat intern ya seperti ini ya, rapat intern, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk mendiskusikan kegiatan budaya membaca. Kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilan siswa? Yaitu dengan cara melakukan observasi perilaku siswa yang telah melakukan kegiatan budaya membaca untuk mengukur keberhasilan siswa. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa jauh keberhasilan putra-putri kita, keberhasilan siswa kita dalam budaya membaca, maka melakukan kegiatan dengan cara melakukan observasi. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam peningkatan budaya membaca? Pastinya siswa. Ya. Siswa, rekan guru, dan juga wali murid. Yang kemarin seperti kita adakan pendampingan P2 di perpustakaan bersama wali murid ya. Apa peran setiap pihak yang terlibat? Memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang dilakukan. Seperti kepala sekolah berperan di sini, memberikan dukungan, ya, memberikan dorongan kepada Bapak Ibu guru agar supaya memfasilitasi siswa yang akan pergi ke perpustakaan. Dan itu pun harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana solusinya? Pastinya setiap sesuatu itu ada kendala ya. Solusinya dalam penerapan kegiatan budaya membaca. Solusinya adalah berkolaborasi dengan pihak lain untuk menentukan solusi jika terdapat permasalahan. Kita bisa berkolaborasi dengan Mas Andrian sama Mas Hari ya. Nah, jika terdapat solusi, kita komunikasikan dengan beliau selaku pimpinan ya, staff dari Mutiara Indah ya. Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan budaya membaca? Menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Next. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.